Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julaya Nur Qamar Syabana, mahasiswi PGMI semester 3. Ini mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pandangan Filsafat tentang Metodologi Pendidikan Islam. Hakikat metodologi pendidikan Islam. Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sehingga metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu tersebut. Metodologi pendidikan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang melatar belakangi suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan materi dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan Islam, metode yang digunakan digali dari berbagai sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, hadis, atau riwayat-riwayat para nabi dalam menjalankan dakwahnya. Dalam Al-Quran misalnya terdapat kisah para nabi dan orang-orang mukmin yang dapat dijadikan sebagai metode kisah Quran. Simpulkan bahwa metodologi pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. B. Macam-macam metodologi pendidikan dasar Islam. Menurut Abu Dinata, Al-Quran menawarkan berbagai metode pendidikan Islam, yaitu A. Metode teladan. Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang termasuk dalam kawasan afektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku. B. Metode kisah-kisah. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi cerita itu dan menyadari pengaruhnya yang besar terhadap perasaan. C. Metode nasihat. Menurut Al-Quran, metode ini diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan, dan nasihat itu sasarannya adalah timbulnya kesadaran pada orang yang diberi nasihat agar mau insaf. D. Metode pembiasaan. Digunakan untuk mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah dan tanpa kesulitan. E. Metode hukum dan ganjaran. Sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku manusia yang melakukan pelanggaran dan dalam taraf sulit untuk dinasihati. F. Metode khutbah. Metode diskusi digunakan untuk mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan. G. Metode lainnya yaitu perintah, larangan, pemberian susunan, kelompok, instruksi, bimbingan, dan penyuluhan. Menurut Ahmad Janan Asifuddin, metode pendidikan Islam itu antara lain pengajaran langsung dan tidak langsung, musyawarah, pemberian tugas, tuntunan, pembiasaan, keteladanan, sosiodrama, dan targhib-tarhib. C. Implikasi metodologi dalam pendidikan dasar Islam. Metodologi menjelaskan tentang inovasi-inovasi maupun ide-ide apa saja yang telah ditemukan, dikembangkan, dan dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah dalam ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian. Pendidikan dasar Islam adalah bimbingan dasar paling awal jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam, menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Implikasi metodologi pendidikan dasar Islam yaitu sebagai suatu konsekuen akibat dari hasil pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. D. Efektivitas implementasi metodologi dalam pembelajaran Islam.
Efektivitas berasal dari bahasa Inggris efektif yang mempunyai arti berhasil, tepat, dan manjur. Kata efektif juga mempunyai arti ada efeknya. Manjur atau mujarab dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku, undang-undang, peraturan. Efektivitas metodologi dalam pembelajaran Islam yaitu pendidik akan mudah menemukan cara untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa keutamaan, fadilah, membiasakan mereka dengan kesopanan tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya dan penuh keikhlasan dan kejujuran. Pendidikan Islam yakni upaya mendidikan ajaran Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam dalam arti proses pertumbuh kembangnya pendidikan Islam dan umat Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.